Halo, welcome back to my YouTube channel. Kalau video ini lewat di beranda kalian atau teman-teman lagi nonton, ini tuh bukan suatu kebetulan, tapi artinya video ini tuh lagi pas atau cocok buat kamu tonton. Nah, di video kali ini aku akan bahas 10 hal yang bikin kamu disepelein atau gak dihargain, tapi secara gak sadar kamu tuh sering banget ngelakuin hal itu. Semua orang di dunia ini aku yakin pasti mau dihargain, dan aku yakin kalian udah pasti tahu cara menghargai orang lain dan menghargai diri sendiri. Karena gimana orang menghargai kita itu tergantung dari 3 hal ini. Menghargai orang lain, menghargai diri sendiri, dan reaksi kita ketika ada orang yang gak ngehargain kita. Tapi ada loh hal-hal yang sering kita lakuin sehingga itu tuh membuat orang gak ngehargain kita atau ngesepelein kita. Dan ini aku udah rangkum menjadi 10 hal. Langsung aja kita bahas. Yang pertama, itu terlalu available. Orang lain ngebutuhin kamu, nelpon dadakan atau nyuruh-nyuruh kamu selalu ada dan selalu bisa. Kalau selama ini kamu selalu mikir dengan begitu kamu dianggap baik, selalu ada dan bisa diandalkan, itu kamu salah besar loh. Justru kebalikannya, kamu justru nggak dihargain dan mereka menganggap kamu tuh nggak punya kepentingan lain selain hanya disuruh-suruh. Orang-orang yang selalu ada untuk orang lain itu artinya mereka nggak respect ke diri sendiri. Artinya gimana? Ketika kamu memprioritaskan diri sendiri ketimbang orang lain, kita tuh sebenarnya nggak punya waktu banyak untuk orang lain. Jika orang tahu kalau kamu itu punya waktu nggak banyak, misalnya 2 jam, orang bakal manfaatin. Karena apa? Dengan begitu, orang bakal ngehargain kamu. Jadi tunjukin kalau kamu tuh udah effort buat ngeluangin waktu untuk ketemu dia. Yang kedua, kamu selalu mengiyakan, padahal kamunya nggak mau. Dengan harapan kamu bakal dianggap baik. Iya baik, tapi dimanfaatkan. Biasanya orang yang sering gak enakan atau iya-iya aja, itu tuh mereka yang takut dikucilkan oleh teman, keluarga, ataupun kelompok. Jadi kalian tuh ngerasa takut gak punya teman, takut kalau ngelakuin hal-hal apa itu sendirian. Kalau kamu kayak gitu, mending kamu sendirian. Berhenti berkumpul dengan orang yang gak ngehargain kita, orang yang gak peduliin kita sama sekali. Dan kamu harus tahu ketika kamu gak bergantung sama orang lain, kamu berani sendiri, di situ kamu bakal punya power. Kalau kamu bergantung dengan orang lain yang bakal ngontrol kamu. Percaya sama aku. Jadi saran aku lebih baik kamu sendiri, gak bergantung sama orang lain dan punya kontrol terhadap hidup sendiri. Ketiga, kamu membungkuk atau nunduk terus. Dengan begitu, sikap kamu yang kayak gitu, itu tuh ngasih pandangan atau persepsi ke orang lain kalau keberadaan kamu itu gak layak di situ. Jadi saran aku kalau sekarang harus terlihat pede, tunjukin kalau kamu itu benar-benar layak berada di ruangan itu. Tunjukin kalau kamu tuh pantas berkumpul sama mereka. Yang keempat, kamu memaksakan bergabung di tempat yang gak menginginkan kamu sama sekali. Ini banyak banget kejadian, jadi udah jelas-jelas bikin kamu gak nyaman. Misalnya, kamu maksain untuk diajak, hari ini mau pergi kemana, mau ikut dong. Atau kamu mau tahu gosip yang sedang mereka ceritakan, buat apa? Jadi saran aku cari lingkungan yang bener-bener ngehargain kamu. Yang kelima, kamu terlalu sering minta maaf. Minta maaf sebenarnya itu baik banget. Karena terlalu sering minta maaf itu nunjukin bahwa kamu itu orang yang rendah diri. Kamu ngerasa nggak pede dan nggak yakin sama pendapat kamu sendiri. Dan orang tua akan mikir bahwa kamu tuh sering banget ngelakuin kesalahan. Pastikan kalau kamu minta maaf itu bener-bener kamu yang ngelakuin kesalahan. Jadi nggak dikit-dikit kamu yang minta maaf. Yang keenam, terlalu banyak menjelaskan diri sendiri. Dan artinya kamu tahu kalau kita sering terlalu menjelaskan diri sendiri, orang tua akan berpikir kalau kita itu sering mencari validasi. Sebenarnya dengan kita sering menjelaskan diri sendiri, kebanyakan menjelaskan diri sendiri, itu tuh kita tuh lagi nunjukin rasa insecure, rasa kekhawatiran dan gak pede gitu sama diri kita sendiri. Yang ketujuh, kamu terlalu banyak mengeluh atau sering cerita sedih. Sebenarnya mengekspresikan pendapat itu tuh gak apa-apa banget, tapi justru orang bakal mikir dia tuh kasihan banget loh sama hidupnya, atau kok hidupnya penuh dengan kesedihan ya. Kita nggak tahu sama pemikiran orang, sebenarnya mereka itu nggak seperduli itu sama kita. Kalau cerita sedih sesekali itu nggak apa-apa, tapi kalau udah terlalu sering itu menurut aku jangan. Karena apa? Orang bakal nyepelein hidup kita. Yang kedelapan, kamu justru takut nunjukin power kamu. Dengan begitu, kamu itu nggak pede sama diri sendiri. Bukannya kita sombong, tapi dengan kita punya kelebihan atau punya power, orang tuh bakal mudah respect ke kita. Jadi teman-teman jangan takut kalau untuk nunjukin power atau punya kelebihan.
Yang kesembilan, kamu sering lepas kontrol di depan umum. Dengan kamu sering teriak-teriak atau marah di depan umum, itu menjatuhkan diri kamu sendiri. Orang-orang yang sering lepas kontrol di depan umum, itu tuh mereka yang punya banyak masalah, mereka mandangnya kayak gitu. Dan mereka dianggap kurang peduli sama emosi sama diri sendirinya. Yang ke-10, kamu selalu terlihat berusaha untuk terlihat wow atau kaya dan suka pamer. Terlihat pura-pura atau kita terlihat pengen kaya atau pamer, orang tuh jadi gak respect atau gak ngehargain kamu. Justru sebaliknya, dengan kita tidak menjelaskan, sebenarnya orang tuh udah tahu kalau kamu tuh punya value. Nah, itu tadi 10 hal kebiasaan atau yang sering kita lakuin yang bisa bikin kita gak dihargain atau disepelein sama orang. Semoga setelah kamu nonton video ini, kamu mulai sadar dan yang udah terlanjur itu nggak apa-apa banget, masih bisa dirubah. Semoga video ini bermanfaat dan gimana menurut kamu? Aku mau tahu reaksi kamu di kolom komentar. Apakah relate? Sampai ketemu di video selanjutnya, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe supaya akun ini makin berkembang dan aku makin semangat untuk ngebagiin video-video selanjutnya.